Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ila Solamal dari kelas 12 Al-Hadi akan mereview singkat buku mengenai public speaking, yaitu cara tepat berdebat secara cerdas dan meyakinkan serta positif. Jadi buku ini merupakan buku yang sangat berguna bagi teman-teman semua yang ingin belajar cara debat dengan baik dan benar, serta diberi tips dan trik nih yang berguna untuk teman-teman semua jika teman-teman ingin belajar debat secara baik dan benar. Oke, jadi buku ini juga memberikan panduan praktis tentang bagaimana cara berdebat dengan cara yang cerdas, meyakinkan dan tetap positif, dan serta banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh buku ini. Dan ya, ini buku sangat berguna tentunya buat teman-teman semua, dan untuk kemampuan memuji, mempengaruhi dan meyakinkan orang lain sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam hidup maupun dunia kerja. Bagaimanapun banyak orang kurang memahami cara berdebat yang tepat, malahan perdebatan masih dipandang sebagai sesuatu yang perlu dihindari, sebagai sesuatu yang sifatnya buruk. Sebenarnya karena kemampuan berdebat adalah salah satu aset diri yang paling berharga meskipun sering diabaikan. Jadi ya, ini buku benar-benar berguna dan worth it. Jadi buku ini juga memiliki beberapa poin, yaitu dasar-dasar debat. Jadi penjelasan mengenai apa itu debat, mengapa debat itu penting, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, persiapan debat, tips dan trik untuk mempersiapkan diri sebelum debat, termasuk riset penataan argumen dan memahami audiens, serta teknik berdebat. Nah, ini yang penting karena berbagai teknik menyampaikan argumen secara jelas dan efektif merupakan cara bukti logika dan juga mekanisme manusia dalam mengatakan kata-kata ketika ingin berdebat, serta mengatasi lawan debat, strategi untuk menghadapi lawan debat yang tangguh, dan cara mengatasi argumen mereka tanpa kehilangan ketenangan. Dan yang kelima, yaitu etika dalam debat, penekanan pada pentingnya menjaga etika dan sikap positif selama berdebat, serta bagaimana menghormati pandangan lawan. Serta yang terakhir, yaitu studi kasus, contoh-contoh debat yang berhasil dan analisis mengapa teknik-teknik tertentu efektif dalam situasi tersebut. Dan ya, untuk bahasa dan tata bahasanya sendiri tentu saja mudah dipahami dengan gaya engaging dan informatif. Si penulis buku ini, yaitu Jonathan Herring, menggunakan bahasa yang lugas dan langsung sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti dan memahami poin-poin yang disampaikan. Tata bahasa yang digunakan juga sesuai dengan kaidah EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, yang membuat buku ini rapi dan tentunya profesional. Dan untuk kelebihan buku ini sendiri, yaitu praktis dan aplikatif. Buku ini tidak hanya memberikan teori tapi juga tips praktis yang dapat langsung dipraktekkan dalam situasi debat sehari-hari. Dan yang kedua, itu contoh nyata. Adanya contoh studi kasus yang membuat pembaca lebih mudah memahami dan menetapkan teknik yang tentunya diajarkan oleh buku ini. Dan yang ketiga, itu fokus pada etika. Penekanan pada pentingnya menjaga etika dan sikap positif dalam debat merupakan nilai tambah yang penting dalam konteks komunikasi yang baik. Dan yang terakhir, yaitu gaya penulisannya. Nah, untuk gaya penulisan dari buku ini sendiri cukup menarik dan juga sangatlah simpel dan juga informatif, karena tentunya pembaca ini sendiri tidak mudah bosan dan terus termotivasi untuk membaca hingga selesai. Kadang ada gaya penulisan dari suatu buku yang terlalu monoton sehingga banyak pembaca yang mengantuk ketika membaca buku ini atau terlalu formal. Dan untuk kekurangannya, tentu saja buku ini memiliki banyak kekurangan, yaitu ruang lingkup yang terbatas. Buku ini mungkin tidak mencakup semua aspek debat karena ya ini hanya memberikan tips dan trik yang sangat sederhana, terutama sangat teknis atau spesifik di bidang tertentu. Itu yang kedua, kurangnya pendalaman teori. Bagi pembaca yang mencari pendalaman teori debat yang lebih kompleks, nah, mungkin buku ini terasa kurang mendalam. Yang ketiga, itu keterbatasan contoh lokal. Sebagai contoh mungkin lebih relevan tentunya untuk konteks budaya dan sistem debat di negara lain, sehingga pembaca Indonesia mungkin perlu menyesuaikannya. Nah, itu saja mengenai kekurangan buku dari cara tepat berdebat secara cerdas, meyakinkan dan positif dari Jonathan Herring. Mungkin itu saja dari review singkat mengenai buku ini. Mungkin ada kalanya teman-teman ingin membacanya, silahkan. Jika teman-teman ingin membeli juga saya sarankan, sangat disarankan untuk teman-teman ingin
belajar debat dan juga mencari tahu informasi mengenai teknik-tekniknya, mungkin teman-teman sangat disarankan untuk membaca buku ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.